maaf ya Bu ya, saya sudah mengganggu waktunya Bu Mita hari ini. Jadi kegiatan Bu Mita hari ini sedikit terganggu ya Bu ya. Seperti apa yang saya bicarakan kemarin Bu Mita, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini adalah sebuah proses yang memberdayakan dan berupa pengembangan diri yang nantinya bisa meningkatkan performa mengajar dan pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu ya Bu Mita ya. Oke, jadi nanti dalam supervisi akademik ini akan ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu nanti ada praobservasi, kemudian yang kedua nanti ada observasi, dan tahapan yang terakhir nanti ada pasca observasi. Nah, untuk percakapan kita kali ini yang dinamakan dengan praobservasi. Nah, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Bu ya. Yang tujuannya adalah melihat sejauh mana persiapan Ibu Mita untuk melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas nanti, di mana nanti Ibu Mita akan mengajar dan saya sebagai supervisor yang akan mengobservasi pembelajaran Ibu Mita. Nah, kira-kira menurut Bu Mita setelah obrolan kita hari ini, apa nih capaian atau harapan yang ingin Ibu Mita capai? Untuk saya sendiri, harapan saya pada saat pelaksanaan praobservasi ini tentunya agar observasi besok bisa berjalan dengan lancar dan saya sudah siap untuk melaksanakan observasi. Oke, jadi harapan Ibu Mita supaya observasi besok bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu Mita gitu ya. Oke, baik. Kira-kira kapan nih Ibu Mita ada waktu untuk melaksanakan observasi atau pembelajaran di kelas? Insya Allah hari Rabu nanti saya sudah siap. Baik, jadi hari Rabu nanti ya Bu ya, Bu Mita sudah siap melaksanakan pembelajaran di kelas. Oh ya, Ibu Mita mengajar di kelas 8 ya Bu ya? Iya, benar. Mata pelajaran apa Bu Mita? Mata pelajaran matematika ya. Oke, jadi mata pelajaran matematika ya Bu ya. Materinya tentang apa Bu? Saat ini kami sudah masuk ke materi bangun ruang segi 4. Oke, jadi materinya tentang bangun ruang segi 4 ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan bangun ruang segi 4 itu, kira-kira tujuan pembelajarannya ini apa ya Bu? Untuk tujuan pembelajaran sendiri, saya ada 2 tujuan. Yang pertama adalah melalui penjelasan dari guru, siswa mampu memahami terkait dengan bangun ruang segi 4. Kemudian yang kedua adalah melalui diskusi dan latihan, siswa mampu menyelesaikan permasalahan terkait dengan bangun ruang segi 4. Jadi dari apa yang Ibu Mita sampaikan tadi, tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan yaitu melalui pembelajaran atau penjelasan guru, siswa diharapkan mampu memahami tentang bangun ruang segi 4 itu sendiri. Kemudian yang kedua, melalui berbagai latihan dan diskusi, siswa mampu menyelesaikan tantangan tentang bangun ruang itu sendiri. Seperti itu ya Bu ya? Iya, benar sekali. Benar sekali. Nah, tentunya untuk pembelajaran nanti Bu Mita sudah mempersiapkan segala sesuatunya ya Bu ya. Oke, apa saja nih persiapan yang sudah Ibu Mita persiapkan untuk observasi atau pembelajaran di kelas nanti? Yang sudah saya persiapkan tentunya tentang perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, bahan evaluasi, dan media pembelajaran yang akan digunakan pada saat observasi nanti. Oke, baik. Jadi yang sudah Ibu Mita persiapkan itu perangkat pembelajaran ya Bu ya, dari RPP, LKPD, kemudian bahan evaluasi sampai ke media yang akan digunakan pada saat pembelajaran nanti ya Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu Mita, apa sebabnya nanti pada saat pembelajaran Ibu Mita memilih materi tentang bangunan ruang? Nah, jadi materi bangun ruang segi 4 ini sendiri juga cukup sulit untuk dipahami siswa ya Bu. Mulai dari siswa yang dengan kemampuan yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, oleh karena itu di sini saya akan menggunakan bantuan media pembelajaran konkret untuk mempermudah siswa dalam memahami materi tersebut. Oke, jadi yang saya pahami dari apa yang Ibu Mita jelaskan berkaitan dengan kesulitan siswa ya Bu ya, berkaitan dengan kesulitan siswa dalam memahami materi. Karena kemampuan siswa yang beragam ya Bu ya, ada yang rendah, kemudian ada yang sedang, kemudian juga ada yang tinggi. Baik Ibu, dari tadi dari perangkat sudah dipersiapkan, kemudian Ibu juga sudah memahami karakter siswa yang beragam ya Bu ya. Kira-kira apa nih strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran di kelas nanti?
Ya itu tadi ya Bu, karena kemampuan siswa yang beragam, jadi saya berusaha untuk merangkul siswa dengan kemampuan beragam tersebut. Di sini saya akan menggunakan bantuan tadi dari media konkret dan juga LKPD yang memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Jadi untuk siswa yang memiliki kemampuan yang tinggi, maka kesulitan pada LKPD juga lebih tinggi daripada yang lain. Supaya siswa merasa lebih tertantang dan tidak bosan pada saat mengerjakan LKPD. Baik. Jadi dari strategi yang Ibu jelaskan tadi sudah sangat bagus sekali ya Bu ya. Ibu sudah menyiapkan dengan matang, dengan melihat kesiapan belajar anak. Makanya Ibu menggunakan media konkret tadi ya Bu ya. Kemudian menggunakan LKPD yang beragam sesuai dengan karakter siswa yang beragam ya Bu ya. Kalau misalnya kemampuan siswa yang sedang, maka akan diberikan LKPD yang memang tingkat kesulitannya sedang ya Bu ya. Kalau misalnya kemampuannya tinggi, maka akan disesuaikan juga ya Bu ya, biar anaknya itu merasa lebih tertantang dengan memberikan tingkat kesulitan LKPD-nya itu yang lebih tinggi ya Bu ya dari yang lain. Ibu, pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu sebetulnya pembelajarannya sudah ada untuk memenuhi kebutuhan murid itu sendiri Bu. Ibu Mita ini sebetulnya sudah melaksanakan pembelajaran yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Berarti Bu Mita sudah sudah melaksanakan apa itu yang dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti pada pelaksanaan pembelajarannya pasti ada bantuan yang akan Ibu Mita berikan ya. Kira-kira bantuan seperti apa nih yang akan Ibu berikan di pembelajaran Ibu di kelas nanti? Jadi nanti rencananya saya akan membentuk siswa sesuai dengan tingkat kemampuannya menjadi kelompok-kelompok kecil. Jadi sesuai dengan kelompok kemampuan tinggi, sedang, dan rendah. Kemudian saya akan berkeliling dan menjelaskan kepada mereka bagaimana cara menggunakan media dan menggunakan unsur-unsur bangun tulang sebentar. Bagus sekali ya Bu Mita ya. Perencanaannya sudah direncanakan, bantuan yang akan diberikan juga sudah sesuai. Apakah sampai saat ini masih ada persiapan yang masih Ibu Mita rasa kurang atau belum pas mungkin untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada saat observasi nanti? Saya rasa masih ada yang kurang Ibu, jadi perlu saya perbaiki kembali. Jadi ada ya Bu ya. Jadi kapan Ibu Mita akan memperbaikinya? Segera setelah percakapan ini. Segera setelah percakapan ini ya Bu ya. Kira-kira untuk memperbaiki perbaiki tadi ya Bu ya, apakah Ibu Mita ini memerlukan bantuan dari orang lain? Dan kalaupun misalnya membutuhkan bantuan, kira-kira siapa nih Bu Mita? Biasanya saya akan berkoordinasi dengan teman sejawat Ibu yang mampu pembelajaran yang sama, yaitu matematika. Jadi orang yang akan Ibu minta bantuan ini rekan sejawat yang memang sama-sama mengampu mata pelajaran matematika ya Bu ya. Kapan Ibu Mita akan menghubungi temannya tersebut? Sesegera mungkin Bu. Waduh, sesegera mungkin ya Bu ya, setelah percakapan kita ini ya Bu ya. Baik sekali Bu ya. Tadi sudah dijelaskan ya Bu ya, dari persiapan, kemudian strateginya sudah dipersiapkan dengan matang. Nah, berkaitan dengan supervisi akademik ini ya Bu Mita ya, erat kaitannya dengan pengembangan kompetensi. Kira-kira apa nih pengembangan kompetensi yang ingin Ibu Mita capai? Saya sendiri ingin meningkatkan kemampuan pengembangan diri saya, yaitu dalam kemampuan menyampaikan materi kepada siswa dengan menggunakan media yang konkret, supaya pembelajaran yang saya sampaikan lebih mudah dipahami dan lebih bermakna bagi siswa. Nah, kemudian saya juga ingin meningkatkan kompetensi sosial emosional saya Bu. Terkadang kita dihadapkan dengan karakter siswa yang berbeda-beda sehingga kita merasa sulit dalam menghadapinya. Untuk itu saya ingin sekali untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional saya. Baik Ibu. Jadi bagus sekali ya Bu ya. Pengembangan yang ingin Ibu capai di sini adalah yang pertama itu meningkatkan kemampuan pengembangan diri ya Bu ya. Dan kemudian meningkatkan kompetensi sosial emosional ya Bu ya. Nah, kira-kira untuk mencapai pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa nih? Ada nggak strategi yang akan Ibu lakukan supaya itu tuh bisa tercapai? Untuk mengembangkan profesional pedagogik saya berusaha dari tahap perencanaannya, mulai dari perangkat sampai dengan media yang saya gunakan, kemudian dalam memperdalam materinya. Kemudian untuk strategi pengembangan sosial emosional saya akan menyiapkan LKPD untuk melatih anak sesuai dengan tingkat kemampuannya, seperti itu. Baik
Baik Ibu Mita ya, sudah bagus sekali itu ya Bu ya tadi ya. Strategi yang Ibu sampaikan sudah sangat baik sekali. Kemudian mudah-mudahan apa yang Ibu Mita upayakan dalam pembelajaran di kelas nanti atau pada saat observasi nanti bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa memenuhi kebutuhan belajar anak ya Bu ya. Nanti setelah kita melakukan observasi pembelajaran ya Bu ya, nanti pada saat setelah Ibu Mita melaksanakan pembelajaran di kelas nanti, kita akan melakukan pasca observasi atau kita akan bertemu lagi untuk bercakap-cakap kembali. Kita akan berbicara tentang tentang revisi atau rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya. Gitu ya Bu ya. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Mita sampaikan selain mengenai pembelajaran yang akan Ibu lakukan di hari Rabu nanti. Ada tidak? Saya rasa cukup dari saya. Cukup ya Bu ya? Oke baik Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, sampai jumpa di hari Rabu nanti ya Bu ya, pada saat pelaksanaan observasi atau pembelajaran di kelas nanti ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk bercakap-cakap hari ini. Kemudian sekali lagi harapan saya semoga apa yang Ibu Mita lakukan nanti bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin. Terima kasih ya Bu ya. Baik Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ketua kelasnya bisa disiapkan terlebih dahulu teman-temannya. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang nggak masuk? Nggak semua Bu. Sudah siap semua untuk belajar? Sudah Bu. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang masih ingat tentang materi sebelumnya? Masih. Tentang apa? Bangun data segitiga. Benar ya, tentang bangun data segi 4. Kemudian coba Ibu minta salah satu kelompok masing-masing untuk menyebutkan satu contoh bangun data segi 4 mulai dari kelompok ini. Ya, silakan. Trapesium, wah bagus. Kemudian dari kelompok ini? Persegi, ya tepat sekali. Dari kelompok ini? Layang-layang Bu. Layang-layang, iya benar ya. Dari sebelah sini coba. Belah tercepat Bu. Iya benar sekali. Jadi kalian sudah paham ya tentang materi sebelumnya. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang bangun ruang sisi datar. Ya, jadi sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan pembelajaran kita ada dua, akan dituliskan di depan dulu. Jadi yang pertama, melalui penjelasan dari guru, kalian atau siswa mampu memahami mengenai bangun ruang sisi datar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan latihan, kalian atau siswa mampu menyelesaikan
depan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi data. Oke, jadi coba di depan udah kita tuliskan. Di sini ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami mengenai bangun ruang sisi data. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi dan latihan, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan bangun ruang sisi data. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, sudah siap? Nah, siap ya semuanya? Ya, karena kalian sudah siap semua untuk belajar, di sini Ibu ada suatu kerangka dari salah satu bangun ruang. Coba kalian perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik semuanya. Sudah kelihatan kan? Ada yang bisa menyebutkan salah satu bentuk ini? Namanya Bu. Balok, Bu. Balok. Yang lain? Coba ke sini. Kotak. Oke. Dari kelompok ini. Kubus. Yang lain? Persegi. Ya, jadi ada 4 jawaban berbeda dari temennya ya. Menurut kalian, coba kalian simpulkan. Menurut kalian dari 4 jawaban tadi, mana jawaban yang paling tepat? Benar, kubus ya. Jadi jawaban yang paling tepat untuk bangun ini adalah kubus. Kemudian ada satu lagi di sini. Coba kalian perhatikan bedanya. Ada 2. Kalau yang ini kubus, berarti yang satu ini adalah Jadi yang ini namanya kubus dan yang ini namanya balok. Sekarang kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Nah, coba kalian perhatikan kerangka di depan. Ini adalah kerangka kubus. Perhatikan kerangka ini. Kemudian temukan unsur-unsur yang terdapat pada bangun ini. Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ibu mau Rika deh. Unsur apa yang ada pada rusuk, Bu? Rusuk, ya benar sekali, rusuk. Coba bisa tunjukkan nggak di depan? Maju coba di depan. Bisa tunjukin ke teman-temannya mana yang termasuk rusuk pada kubus? Rusuk adalah garis lurus yang membentuk sisi. Yang mana? Oke, ini ada 1, kemudian 2, 3, 4. Oke, ini kubus rusuk juga bukan? Rusuk. Ini? Iya. Iya, jadi semua yang berdiri tegak lurus itu dinamakan dengan rusuk pada kubus. Tepuk tangan untuk Rika. Benar sekali ya jawaban dari Rika. Kemudian ada lagi unsur lainnya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Coba Ibu mau Sinta deh. Sudut, Bu. Sudut, bisa tunjukkan ke depan Sinta. Yang mana yang dimaksud dengan sudut? Coba kalian perhatikan ya. Yang sudutnya seperti ini, kanan dan kiri dan sini. Iya, benar sekali. Jadi ada berapa totalnya? Ada 4. 4. Apa sih sudut juga bukan? Iya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. jadi totalnya ada? Ada 8. Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk ada satu lagi unsur pada kubus ini. Ada yang bisa menyebutkan di depan kembali? Saya, Bu. Ayo deh yang pertama. Ayo, bisa ke depan, ayo langsung aja. Apa yang belum? Sisi. Iya, benar. Sisi ya. Coba sisi ada berapa di sisi? Sisi adalah permukaan dari bagian atas, bawah, samping, dan bawah. Kanan, kiri, Kanan, juga. kiri. Iya, jadi totalnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, iya benar. Benar ya. Coba tepuk tangannya untuk Ari. Oke, jadi jawaban dari tadi yang sudah maju sudah bagus dan sudah sangat tepat ya. Jadi unsur-unsur pada kubus ini ada 3. Yang pertama tadi apa? Sudut. Kemudian yang kedua? Sudut. Kemudian yang ketiga? Sisi. Jadi unsur-unsur pada kubus ini ada rusuk, sudut, dan Sisi. kemudian Ibu masuk ke balok. Coba perhatikan kembali untuk yang kerangka balok ini. Coba kalian perhatikan. Apakah unsur-unsur
sekali. Ya, Ibu rasa kalian sudah cukup memahami terkait materi kita pada hari ini. Tadi judul besarnya apa? Bangun ruang sisi datar. Benar ya, tentang bangun ruang sisi datar. Nah, bangun ruang sisi datar tadi terdiri dari berapa jenis? 2. Apa saja? Balok dan kubur. Ya, benar. Ada balok dan kubur. Dan ada lagi yang dinamakan dengan unsur-unsurnya. Tadi ada berapa? 3. Apa disebutkan? Ada 3, yaitu ada rusuk, kemudian ada lagi namanya sisi dan kubur. Oke, benar ya. Sekarang Ibu akan masuk ke pembagian LKPD karena Ibu rasa kalian sudah cukup paham terkait materi yang dijelaskan tadi. Jadi ini ada LKPD untuk masing-masing kelompok. Jadi satu kelompok satu LKPD dikerjakan dengan bersama-sama secara diskusi ya. Ibu coba silakan dibaca dulu. Nanti Ibu jelaskan kembali terkait isinya. Dibaca bersama-sama. Oke, udah dibaca semua? Sudah. Ya, LKPD-nya kan sudah Ibu bagikan. Coba kalian perhatikan di situ ada perintahnya. Temukanlah benda-benda di sekitar kalian yang berkaitan dengan bangun ruang sisi datar tadi. Jadi masing-masing kelompok Ibu minta kalian menemukan minimal satu benda dengan bentuk bangun ruang sisi datar tadi, antara balok atau kubus terserah. Ibu minta mulai dari sekarang, coba cari. Coba kasih perwakilan kelompok belakang. Kelompok 4, udah ketemu? Oh udah ada emang. Oke, udah dapat semua bendanya? Udah dipegang? Sudah. Ya, jadi sudah ada bendanya. Kemudian kalian tentukan di situ unsur-unsur apa saja yang terdapat pada benda tersebut. Mulai dikerjakan diskusi dengan kelompoknya. Kalau ada yang kebingungan boleh panggil Ibu, boleh tanya. Oke, langsung diskusi ya. Langsung mulai aja. Yang mulai. Sini coba tanya. Ini baru apa? Atas dulu. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah siap untuk presentasi? Sudah. Jadi karena kalian sudah selesai semua, Ibu minta untuk perwakilan satu orang, perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Coba kelompok mana yang bersedia terlebih dahulu? Oke, kelompok satu dulu ya. Coba siapa yang mewakili? Hilda, iya boleh. Hilda, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Paramita Agista. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan presentasi hasil diskusi kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan ruang kubus. Kubus memiliki rusuk.
Rusuknya yaitu ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kubus memiliki sisinya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kubus memiliki titik sudut yang berjumlah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, itu saja presentasi hasil diskusi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya, dari kelompok 1 sudah sangat baik. Kemudian ada lagi dari kelompok yang lain, ada yang mempresentasikan. Kelompok 4 ya, coba silakan perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Di sini ada bangun ruang sisi datar yang bernama balok. Jadi balok ini terdiri atas 3 unsur, yaitu sudut, rusuk, dan sisi. Nah, di sini balok memiliki 12 rusuk, yaitu ini yang membentuk sisi, dan lalu ada sudut yang ujung-ujungnya. Lalu ada lagi sisinya yang permukaan belakang, depan, atas, kiri, kanan. Jadi masing-masing rusuk ada 12, sudut ada 6, sisinya juga ada 6. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup ya presentasi dari kelompoknya. Ya, Ibu rasa kalian sudah cukup paham ya. Karena tadi yang presentasi juga sudah cukup baik, sudah cukup leluasa untuk menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar. Nah, kemudian Ibu akan mengulas sedikit tentang materi kita pada hari ini untuk supaya kalian lebih mengingat dan lebih paham terkait materi kita pada hari ini. Tadi kita membahas tentang apa? Bangun ruang sisi datar. Ada berapa jenisnya? 2. Yaitu Balok dan kubus. Kemudian balok dan kubus mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu yang pertama ada Rusuk, benar ya. Jadi ada 3 unsur-unsur. Oke, Ibu rasa kalian sudah cukup paham terkait materi pada hari ini. Jadi kita sampai pada akhir pembelajaran, yang mana untuk tugas di rumah, Ibu ada sedikit tugas supaya kalian lebih mengingat dan lebih paham terkait materi hari ini. Silahkan pelajari di rumah terkait bangun ruang sisi datar 2 lainnya. Jadi selain kubus dan balok, masih ada 2 bangun ruang lainnya, yaitu ada limas dan prisma. Oke, tidak ada yang tahu ya? Tidak ada yang baca berarti. Oke, silakan dipelajari 2 bangun ruang lainnya. Kemudian kita lanjut lagi materinya pada pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini Bu cukupkan. Mungkin dari ketua kelasnya aku bisa langsung disiapkan ya. Ya, Bu. Ayo, yang lain beres-beres. Boleh, ketua kelasnya. Silakan. Semua siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Ya, assalamualaikum Mita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik ya Bu ya. Jadi sekarang kita bertemu kembali ya Bu ya, setelah kita melakukan pertemuan dari kemarin ya Bu ya, dari kegiatan praobservasi, kemudian tadi
kegiatan observasi di kelas, kemudian setelah itu ini kegiatan kita untuk supervisi akademik yang terakhir yaitu kegiatan pasca observasi. Oke, pada kegiatan ini kita akan kembali berbincang-bincang santai aja ya Bu ya. Karena kita hal yang akan kita perbincangkan yaitu mengenai pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada hari ini, tepatnya di hari Rabu dan dilaksanakan di kelas 8A ya Bu ya. Iya. Kemudian materi yang dibawakan tadi yaitu tentang bangun ruang sisi datar ya Bu ya. Bangun ruang sisi datar. Kemudian kira-kira harapan Ibu Mita setelah kita berbincang-bincang hari ini apa nih yang akan Ibu Mita capai atau harapan Ibu Mita kedepannya seperti apa? Untuk kali ini mungkin kita akan sharing-sharing ya Bu ya terkait dengan pembelajaran yang tadi saya telah laksanakan di kelas. Nah, apakah pembelajaran itu sudah baik atau adakah yang kurang? Nah, kalaupun ada yang kurang, saya ingin minta bantuannya bagaimana cara memperbaikinya ke depannya. Jadi supaya untuk pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Oh jadi gitu. Jadi tujuannya itu Bu Mita ingin merefleksi pembelajaran Ibu Mita tadi ya. Apakah itu sudah ada yang baik atau masih ada hal-hal yang kurang mungkin dan Ibu ingin menemukan solusi ya mengenai hal tersebut. Oke, baik Ibu. Nah, sebelumnya nih Bu Mita ya, saya ingin tahu dulu nih bagaimana nih perasaannya Ibu Mita setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Ada nervous kah atau ada yang lain mungkin? Bagaimana nih perasaan Ibu Mita? Kalau perasaan yang mestinya lega ya Bu ya, sudah bisa Lega ya, Bu, ya. melaksanakan pembelajaran yang mungkin saya rasa lebih baik daripada pembelajaran yang diterapkan sebelum-sebelumnya. Mulai dari perencanaannya, kemudian pembelajarannya dan media-media yang saya gunakan juga saya rasa sudah cukup untuk menarik perhatian siswa. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi perasaan Ibu Mita ini sekarang ini lega ya Bu ya, senang karena sudah melakukan pembelajaran di kelas tadi. Kemudian Ibu Mita juga sudah apa yang Ibu Mita rancang, kemudian apa yang Ibu Mita lakukan di kelas tadi, mulai dari penggunaan media-medianya, kemudian anak-anaknya juga tadi seru ya Bu ya. Oke ya Bu ya, sangat ya Bu, sangat antusias sekali ya Bu ya tadi ya. Oke nah Bu, berkaitan dengan rencana tindak lanjut nih Bu ya, berkaitan dengan rencana tindak lanjut perbaikan yang kita bicarakan pada saat pra-observasi kemarin, ini gimana nih menurut Bu Mita? Kira-kira sudah tercapai belum ini rencana tindak lanjut perbaikan ini? Nah ya Bu, jadi untuk tindak lanjutnya kemarin yang ingin saya perbaiki adalah dengan menggunakan media-media konkret. Jadi tadi pada saat pembelajaran, saya menggunakan media-media konkret yang ada di sekitar anak. Oke. Jadi menurut Bu Mita tadi rencana tindak lanjutnya sudah dengan menggunakan benda-benda konkret tadi sudah tercapai ya Bu ya? Iya, insya Allah sudah tercapai ya Bu ya. Iya, saya juga melihat tadi Ibu Mita ini sudah sangat kreatif sekali ya dengan memanfaatkan lingkungan sekitar anak ya. Jadi anak-anak itu kayaknya memang sangat kreatif dan semangat sekali dalam pembelajaran Ibu Mita tadi ya. Oke. Jadi intinya semuanya sudah berjalan sesuai dengan yang Ibu Mita harapkan ya. Oke. Oke, nah Bu Mita ya. Nah kalau misalnya kita lihat dari tujuan pembelajaran nih Bu Mita ya, kira-kira tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai atau belum nih menurut Ibu Mita? Kalau menurut saya sendiri, selalu sudah tercapai ya Bu. Sudah ya. Yang saya sebutkan pada saat observasi lalu. Oke. Dan tujuannya terdiri yang pertama adalah melalui diskusi dan tanya jawab, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Yang kedua adalah melalui penjelasan dari guru, siswa mampu memahami apa yang mestinya mengulang data. Kemudian kalau kita lihat dari evaluasinya juga, hampir semua siswa sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Oke, jadi berdasarkan apa yang Ibu Mita jelaskan ini ya, berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Bu ya. Oke, bahkan di evaluasinya itu anak-anak itu hampir semuanya bisa menjawab tantangan yang Ibu Mita berikan ya di LKPD-nya ya. Kemudian saya juga bisa melihat sendiri mereka itu sangat antusias sekali ya Bu ya tadi ya. Oke Ibu, nah ini ya tadi ya mengenai yang Ibu bicarakan di awal tadi ya, mengenai hal-hal baik nih Bu ya. Kira-kira hal-hal baik apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tadi menurut Ibu Mita? Hal-hal baiknya yang seperti apa nih?
Kalau menurut saya sendiri, hal baik yang sudah saya terapkan pada saat Oke. pembelajaran tadi adalah dengan menggunakan media-media konkret yang ada di sekitar siswa. Jadi dengan penggunaan media-media konkret itu, siswa merasa lebih paham dan pembelajaran juga lebih bermakna. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Jadi hal-hal yang sudah baik menurut Ibu Mita ini yaitu dengan menggunakan media-media konkret ya Bu ya, dengan media-media konkret yang ada di sekitarnya sehingga membuat anak itu lebih antusias dan bisa lebih memahami pembelajaran yang Ibu berikan ya. Oke Ibu Mita. Kemudian itu yang hal-hal yang sudah baik ya Bu ya, yang sudah Ibu Mita lakukan. Nah, bagaimana dengan hal-hal yang masih Ibu Mita rasa kurang nih di dalam pembelajaran? Hal-hal yang masih kurang yang seperti apa nih Ibu Mita, bisa dikasih tahu? Kalau menurut saya, hal-hal yang mungkin masih saya rasa kurang dalam Oke. pembelajaran itu dengan memenuhi kebutuhan belajar anakku. Jadi pada saat observasi lalu, Ibu mungkin sudah menyinggung tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Oke, betul. terkait hal itu yang saya rasa masih kurang dalam pembelajaran yang diterapkan. Oke, jadi menurut Ibu Mita yang masih kurang itu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ya Bu ya, atau pembelajaran berdiferensiasinya itu masih kurang maksimal. Nah, berkaitan dengan kekurangan yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira ada tidak nih rencana atau strategi yang akan Ibu Mita lakukan untuk hal tersebut? Yang pastinya saya akan mengupdate kembali pengetahuan dan wawasan yang saya miliki ya Bu, itu Oke. melalui pelatihan-pelatihan secara daring maupun secara luring, kemudian dengan browsing di internet ataupun menonton video YouTube. Kemudian selain itu saya akan lebih mempelajari keberagaman siswa saya sehingga saya mampu untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Oke, baik. Rencananya Ibu Mita sudah baik sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Nanti Ibu Mita setelah mendapatkan ilmunya bisa berbagi dengan rekan-rekan sejawat ya Bu ya. Oke Bu. Nah, mengenai hal tersebut nih, kapan nih Ibu Mita rencananya akan melaksanakannya? Segera pastinya Bu, secepatnya akan saya laksanakan. Waduh, secepatnya ya Bu ya. Wah, semangat sekali ya Bu Mita ini ya. Oke nih, kemudian menurut Ibu Mita nih, targetnya itu yang Ibu Mita butuhkan ini kira-kira berapa lama nih? Mungkin kira-kira sekitar 5 sampai 6 bulan ya. 5 sampai 6 bulan ya Bu ya. Oke, baik ya Bu ya. Saya berharap Ibu Mita bisa konsisten supaya apa yang diharapkan oleh Ibu Mita bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Kemudian kira-kira nih, ada tidak yang bisa membantu atau yang terlibat untuk menjaga komitmennya Ibu Mita ini, yang tadi ya, yang terkait dengan rencana Ibu Mita, terkait dengan pengembangan pengetahuan Ibu Mita. Kira-kira ada nggak nih bantuan atau keterlibatan orang lain? Tentunya yang saya butuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah ya Bu, Oke. kemudian dukungan juga dari rekan-rekan sejawat dan tidak lupa dari Ibu Santika sendiri. Oke, waduh, insya Allah ya Bu ya, dengan senang hati pastinya ya Bu ya, kita bisa berkolaborasi ya Bu Mita, kemudian kita sama-sama meningkatkan kompetensi kita seperti itu ya Bu ya. Kemudian intinya kita bisa melaksanakan tupoksi kita sesuai dengan yang kita harapkan ya Bu ya. Oke, baik Bu Mita, sampai di sini mungkin ada unek-unek lain atau mungkin ada hal lain yang ingin Ibu Mita sampaikan selain yang kita obrolkan tadi Bu Mita? Saya rasa cukup dari saya Bu. Cukup ya Bu ya? Oke, baik, saya review dari awal percakapan kita pasca observasi ini ya Bu ya, bahwa memang Ibu Mita ini sudah melaksanakan supervisi akademik mulai dari pra-observasi kemarin, kemudian tadi kita sudah melakukan observasi dan sekarang kita tahapan yang terakhir yaitu pasca observasi ya Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini bisa bermanfaat bagi Bu Mita, terutama bagi pengembangan kompetensi yang akhirnya berimbas kepada kemampuan kita dalam upaya menuntun siswa, terutama mengenai pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Bu ya. Baik, saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada Ibu Mita atas kerjasamanya. Semoga kedepannya kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik lagi dan bisa menjadi penuntun yang baik bagi anak didik kita ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.